teman-teman, kali ini kita akan coba bahas tentang settingan monitor panel pada BC200-8 M0 pada saat mau melaksanakan PPM ya, atau program pemeriksaan mesin. Pertama biasanya kita akan masuk untuk ke catatan tentang abnormal atau abnormality record untuk melihat apakah terjadi error pada unit ya, karena kalau ada error maka nggak boleh dilakukan PPM. Kita lihat ada sistem mekanik, elektrik, kita cek semua. Kalau nggak ada error kita lanjutkan ke pemantauan. Yang pertama biasa kita cek adalah kecepatan mesin ya, atau RPM dari engine. Biasanya kita pilih kecepatan mesin plus dengan tekanan absolut pengisian. Ini untuk sebagai data pembanding aja. Kemudian tidak lupa kita setting ke mode P, power mode. Kemudian langsung kita baca. Kita lihat ya, di situ auto dieselnya kita matikan. Ini adalah pada saat posisi FCD-nya minimum ya. FCD-nya atau knob untuk RPM-nya kita posisikan ke posisi minimum. Setelah itu kita baca, kita catat, kita bandingkan dengan shop manual seperti apa, apakah sesuai dengan standar atau tidak. Berikutnya ya langsung kita lakukan sesuai dengan settingan atau sesuai dengan arahan yang ada di shop manual. Menuju ke, kalau di RPM itu ada 4 yang diukur ya, ada high idle. Nah contoh ini yang ada di video ini adalah posisi high idle, jadi tinggal kita putar knobnya ke posisi maksimum, lever semuanya kita netralkan. Kemudian di sini kita baca, di sini ada 1900 RPM. Selanjutnya kita bandingkan dengan standar yang ada di shop manual. Kita catat gitu ya. Kemudian selain low idle, high idle, berikutnya adalah RPM pada saat auto deceleration di on kan ya. Ini ada gambar engine dan kura-kura, di situ adalah auto diesel. Jadi auto diesel itu fungsinya adalah untuk melihat di mana pada saat lever tidak digerakkan maka engine akan diturunkan secara otomatis. Nah, tadi kita lihat ya, dari 1900 sekian detik kemudian akan turun ya dengan sendirinya. Ini auto dieselnya on. Nah, berikutnya adalah pengecekan engine RPM atau kecepatan mesin pada saat attachmentnya di relief ya. Ini untuk mendapatkan rated speed atau untuk mendapatkan RPM tertinggi atau RPM maksimum pada saat engine terbebani ya. Jadi kita kalau di eskavator biasanya menggunakan arm in ya, atau arm out untuk small eskavator. Kalau big eskavator biasanya menggunakan boom. Nah, kita tinggal posisikan FCD-nya maksimum, power mode, kemudian kita relief attachmentnya. Di sini kita relief arm in. Oke, selanjutnya selain kecepatan mesin, biasanya kita juga melakukan pengukuran pressure self reducing. Jadi self reducing ini adalah pressure pilot atau pressure control ya. Karena di PC200-8 M0 itu menggunakan pressure sensor, jadi kita bisa memanfaatkan pembacaan dari pressure PPC ya. Kita gunakan PPC bucket aja yang mudah dipergunakan untuk mengetahui berapa besaran dari self reducing, karena sudah mewakili ya. Jadi tekanan kontrolnya bisa kita ambil datanya dari tekanan PPC bucket dam. Kalau dulu mungkin kita harus colok pressure gauge di self reducing valve. Nah sekarang kalau di PC200-8 M0 karena sudah menggunakan pressure sensor, kita bisa manfaatkan tekanan PPC bucket dam. Jangan lupa mode kerja tetap di power mode. Kemudian kita gerakkan lever untuk bucket dam ke posisi paling maksimum. Berikutnya selain self reducing pressure, kita juga
biasanya melakukan pengukuran pressure untuk sistem hidrolik ya. Nah, kita pilih, kita masuk ke menu monitoring, kemudian kita masuk ke menu pump, kita pilih kecepatan mesin, tekanan pompa depan dan tekanan pompa belakang. Nah, untuk posisi awal biasanya kita akan mengukur unload. Nah, jadi kalau kita mau mengukur unload itu adalah seluruh levernya posisi netral. Nah, di sini terbaca 34 ya, tadi 34 kilo itu adalah posisi netral. Nah, kemudian ini adalah posisi relief. Nah, setelah ini kita akan melihat posisi relief dari attachment ya, posisi relief dari attachment. Di sini attachmentnya kita pakai arm in saja. Di sini terbaca 360 ya, 360 kilo. Ini adalah stage 1 pada pengecekan relief. Jadi tanpa menggunakan two stick relief valve. Jadi kalau di eskavator tuh ada dua tingkatan, ada 360 kilo, ada 380 kilo. Nah, ini ketika ditambahkan dengan power max akan terbaca 380 kilo. Jadi pengecekan untuk relief itu ada dua kalau di small excavator. Big excavator juga sama, ada dua. Cuma kalau di big excavator namanya heavy lift, kalau di small excavator namanya two stick relief valve atau bisa kita sebut biasanya dengan power max. Kalau kita lihat di sini tekanan pompa depan dan tekanan pompa belakang itu sama ya, karena sistem dari small excavator PC208 M0 itu dia akan merger ketika tidak menggunakan treble ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau atau hanya menggunakan work equipment saja, maka pompanya akan merger. Jadi tekanan output dari pompa itu akan gabung, makanya tadi pressure-nya sama. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek tekanan masing-masing atau tekanan maksimum masing-masing yang dihasilkan dari pompa depan dan pompa belakang, kita bisa manfaatkan mode L ya, kita bisa manfaatkan mode L. Di small excavator biasanya pembagiannya cukup sederhana, ARS-BLB. Jadi ARS-BLB ini ada arm, right travel dan swing, sama ada boom, left travel sama bucket ya. Itu nanti akan masing-masing di backup oleh ARS pompa belakang, kemudian BLB untuk pompa depan. Nah, ini contoh ketika kita setting di mode L, maka dia akan terpisah. Contoh ini ketika kita menggunakan relief arm, maka yang relief hanya pompa depan saja. Nah, kemudian kita coba untuk relief bucket. Nah, ketika kita relief bucket itu yang berubah adalah tekanan pompa belakang. Jadi dengan ini kita bisa menentukan ya, tekanan atau pompa mana yang sedang terjadi problem, apakah pompa belakang ataukah pompa depan. Cukup sederhana dengan memanfaatkan mode L pada monitor panel. Mode kerja kita ubah ke mode L. Demikian, terima kasih.